Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Bishrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Kaum muslimin dan muslimat sidang jamaah subuh yang dirahmati Allah. Kita lanjutkan kajian tafsir surah Al-Baqarah. Sudah sampai ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau annahum amanu wattaqau lamathubatum min indillahi khair law kanu ya'lamun. Ini ada beberapa poin ya, ada beberapa poin penting. Jadi yang pertama itu walau annahum amanu, satu. Yang kedua wattaqau. Yang ketiga lamathubatum min indillahi khair. Yang selanjutnya laukanu ya'lamun. Ya, jadi satu-satu dulu kita terjemahkan. Ya, coba dibaca. Ya. Sesungguhnya kalau mereka beriman dan bertakwa. Sudah. Kalau seandainya mereka beriman, ini kita ambil poin yang pertama, Pak. Ini siapa sebenarnya ini? Ya, Pak. Ini siapa ini? Walau annahum, ini siapa ini? Sebelum kita lihat siapa ini yang dimaksud oleh ayat ini, kalau mereka beriman, kalau seandainya ini dimulai dengan walau ya. Jadi walau itu sama artinya seperti lain ya. Kalau seandainya lain, ada di Al-Quran juga kalimat lain, sama seperti walau. Walau ini bisa kita maknai dengan dua makna. Yang pertama, ayat ini untuk Yahudi, ya, untuk Bani Israel yang mereka itu mengikuti sihir. Ya, ini kan ada kita pelajari ayat sebelumnya tentang sihir. Jadi kalau seandainya mereka beriman, artinya tidak mengikuti sihir. Mereka beriman kepada, kalau dalam tafsir Baydawi ini, amanu bil kitabi wa Muhammad. Mereka beriman kepada kitab dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini pemahaman yang pertama. Jadi artinya beriman ini untuk Bani Israel. Jadi Bani Israel yang mereka itu mengikuti sihir dan meninggalkan Taurat. Satu, pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, walau annahum amanu. Ya, jadi sekarang kita artikan dulu. Walau annahum amanu. Kalimat lau itu di dalam Al-Quran artinya andai-andai. Jadi andai-andai kalau dalam bahasa lain namanya tamanni. Kalau tamanni itu memang tidak terrealisasi. Itu cuma tamanni saja. Kalau mereka beriman, masalahnya mereka tidak beriman. Ya, Pak. Kalau mereka dulu pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam tidak mengikuti sihir dan beriman, ya, mereka beriman kepada apa? Beriman kepada Taurat dan perkataan Nabi Sulaiman alaihissalam. Mereka yakin kepada itu. Tetapi ketika pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya Yahudi itu beriman kepada Al-Qur'an dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya nih, Pak. Tapi masalahnya tidak beriman. Contoh ayat lain. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Kalau seandainya penduduk kampung ini beriman kepada Allah, maka akan dibuka pintu rahmat.
Makna lau di sini apa? Kalau beriman. Masalahnya mereka tidak beriman dan kampung itu tidak diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggak ada satu kampung satu ini beriman semuanya, tidak ada. Ada saja satu dua orang yang tidak beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu makna lau. Sudah. Sekarang kita ambil kalimat ini yang kedua, pemahaman yang kedua. Walau amanu, kalau seandainya pada masa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mereka itu beriman, ya, ini cerita masalah Rasul, Pak. Karena Imam Al-Baydawi beliau lebih condong pendapat kedua. Pendapat kedua bagaimana? Amanu bil kitabi wa bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini tidak ada kaitannya tentang cerita sihir. Apabila mereka beriman kepada Taurat dan tidak yakin kepada syaitan, ya, itu tidak ada hubungannya. Jadi Imam Baydawi mengatakan walau amanu itu apa? Kalau seandainya seseorang itu beriman kepada kitab suci Al-Quran dan beriman kepada Nabi Muhammad SAW, ya itu maknanya. Jadi kalau kita melihat pemahaman yang pertama, ayat ini khusus untuk Bani Israel pada masa Nabi Sulaiman. Kalau kita lihat pemahaman yang kedua, ayat ini itu berlaku kepada yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Nggak ada hubungannya dengan orang dulu. Jadi makanya ada dua pemahaman, dua tafsiran. Jadi tafsiran yang pertama ini terkait dengan masa lalu. Pemahaman yang kedua itu terkait dengan umat yang hidup pada masa Nabi Muhammad SAW. Berarti ada yang membangkang, ada yang tidak. Kalau seandainya yang membangkang itu beriman, ya itu maksudnya. Dengan cara apa? Dia yakin ke Nabi Muhammad, dia yakin kepada kitab suci Al-Quran. Maka ada dua pemahaman. Sudah, ini yang pertama. Dan kita sudah membahas juga iman itu apa sebenarnya. Jadi Syekh Asy-Syanqiti mengatakan iman itu harus mencakup tiga hal. Termasuk di dalam tafsir Baydawi kita sudah pernah membahas di awal-awal surah Al-Baqarah. Jadi iman itu harus mencakup apa? Al-qalbu, hati. Kemudian yang kedua al-iqrar. Iqrar itu kita lafadzkan. Jadi makanya asyhadu an la ilaha illallah, ya. Maka orang yang masuk Islam itu harus berikrar dia. Tidak boleh dalam hati saja. Kemudian yang ketiga, wa ya'malu bil jawarih. Seorang itu harus melakukannya dengan anggota tubuh. Kalau dia yakin salah itu wajib, dia ungkapkan lagi dengan mulutnya tidak ada Tuhan selain Allah. Amal jawarihnya apa? Dia salatnya, Pak. Dia salat dan dia beribadah. Itu makna iman. Jadi iman itu bukan yakin saja. Saya yakin salat itu wajib, dia ungkapkan dengan mulutnya, tapi dia tidak salat, Pak. Atau ada juga orang salat dan dia mengikrarkan dengan mulutnya tapi tidak yakin kepada hati dengan hatinya. Itu munafik namanya. Ya. Dia salat, dia berzakat, dia berpuasa, dia ungkapkan dengan mulutnya, saya bersama kalian ya Muhammad, tapi hatinya tidak yakin. Nanti sudah jadi orang munafik, ya, Pak. Sudah jadi orang munafik. Kaum muslimin sedang jemaah yang dirahmati Allah. Ini poin yang pertama. Poin yang kedua, wattaqau. Jadi wattaqau ini maknanya bertakwalah. Satu. Makna yang kedua menjauhi. Ya, Pak. Dan jauhilah kalian itu. Jauhi apa? Kalau ayat ini dipahami dengan pemahaman yang pertama, wahai Yahudi, wahai Bani Israel, jangan dekat dengan sihir. Ya, Pak. Jangan dekat dengan sihir. Jangan pelajari sihir, karena sihir itu berasal dari syaitan. Jangan yakin kalau Nabi Musa, Nabi Sulaiman itu adalah orang yang murtad, nih, Pak. Karena di dalam tafsir Ibnu Katsir itu ya, Bani Israel itu i'taqadu al-yahud, mereka itu berkeyakinan anna Sulaiman murtad. Nabi Sulaiman itu sudah murtad, ya, Pak. Kenapa murtad? Karena dia itu masyghulun bisihir. Dia sudah disibukkan dengan sihir. Ini ada dalam kitab Ibnu Katsir, keyakinan Yahudi, keyakinan Bani Israel pada masa Nabi Musa, pada masa Nabi Sulaiman alaihissalam. Jadi mereka mengatakan dia sudah murtad, sudah keluar dari jalur. Kenapa? Tidak yakin lagi kepada Allah. Ya. Maka Allah mengatakan, wa ma kafara Sulaiman. Sulaiman tidak kafir. Yang kafir itu siapa? Ya setan dan pengikut setan yang kafir. Sedangkan Nabi Sulaiman tidak kafir. Ini pemahaman pertama. Pemahaman yang kedua, wattaqau ini maknanya apa?
Kalian jangan jadi seperti Yahudi. Baik lagi akal Yahudi. Ya nembak. Jangan seperti akal Yahudi. Jadi maknanya apa? Itu untuk kita, Pak, untuk kita. Jadi untuk kita itu wattaqau maknanya jangan berpikiran seperti Yahudi. Baik lagi akal Yahudi. Jangan seperti prinsip Yahudi. Ya nembak. Karena di dalam Al-Qur'an itu ketika kita membaca ayat lakum dinukum waliyadin, ada sebelumnya itu qul ya ayyuhal kafirun. Qul ya ayyuhal kafirun. Itu ada dua kalimat berbeda, Pak. La a'budu wala ana abidun. Itu apa bedanya? La a'budu, saya tidak menyembah secara fisik. Ya, maka nanti berbeda. Tapi kalau dalam terjemahan sama. Saya tidak menyembah yang kamu sembah, kamu tidak menyembah yang saya sembah, kamu tidak menyembah, saya tidak menyembah yang kamu sembah. Sama. Tetapi di dalam bahasa Arab itu berbeda. La a'budu itu berbeda dengan wala ana abidun. La a'budu secara fisik saya tidak mungkin datang ke tempat ibadah kalian dan saya sujud di situ. Saya beribadah di situ. Itu makna la a'budu. Artinya Allah menyuruh Nabi Muhammad, katakan ya Muhammad, qul ya ayyuhal kafirun, la a'budu ma ta'budu. Saya tidak mungkin datang ke tempat ibadah kalian dan saya beribadah seperti ibadah kalian, tidak mungkin. Satu. Wala ana abidun, dan pemikiran saya tidak sama seperti pemikiran kalian. Jadi makanya kadang-kadang seorang itu yang pertama dia lakukan, tapi yang kedua yang pertama tidak dia lakukan. Tidak pergi ke tempat Yahudi, tidak pergi ke tempat Nasrani untuk beribadah. Tapi pola pikirnya pola pikir Yahudi dan Nasrani. Lagi Yahudi Nasrani fikir. Maka Allah melarang kita dua-dua untuk beribadah seperti ibadah mereka dan berpola pikir berkehidupan seperti pola pikirnya mereka atau kehidupan mereka, itu juga tidak boleh. Termasuk nanti ayat setelah ini, itu tidak boleh mengikuti kebiasaan mereka. Sampai kebiasaan tidak boleh, Pak. Ya. Apakah dari perkataannya, perbuatannya, tingkah lakunya, cara berpakaian, cara cara muamalahnya, jangan seperti Yahudi, kata Allah. Jangan seperti Yahudi. Ya. Ini begitu juga. Ini makna wattaqau di sini. Kalau kita lihat di dalam tafsir Ibnu Katsir, apa kata Imam Ibnu Katsir? Wattaqau maharimallah. Hendaklah kalian itu menjaga diri dari apa yang diharamkan oleh Allah. Apa yang haram itu? Sihir haram, menzalimi orang haram, mengurangi timbangan haram, berbuat zalim haram, berbuat curang haram, munafik haram. Ya, jadi artinya apa? Jauhi sifat-sifat seperti itu. Berarti ayat itu kan ada dua pemahaman. Pemahaman yang pertama untuk Yahudi atau Bani Israel, pemahaman yang kedua untuk umat Nabi Muhammad SAW. Kalau ingin dapat keberkahan, jauhilah yang haram. Tapi kalau kalian dekati juga yang haram, keberkahan akan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau ingin keberkahan, lakukanlah sesuatu yang disuruh oleh Allah, jauhkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang-kadang iman kita itu bertambah, kadang-kadang berkurang. Apa kata Syekh Asy-Syangqiti? Al-imanu yazidu bita'ah. Itu iman itu bertambah dengan seorang taat kepada Allah. Makin dia taat, iman itu makin bertambah, makin bertambah. Tetapi ada kalanya al-imanu yang kusur. Iman itu bisa berkurang bil maksiat. Dengan seorang melakukan maksiat, maka imannya otomatis akan turun. Ya, otomatis akan turun. Maka kalau kita sikapi ayat ini dengan model yang kedua, wahai umat Muhammad, wattaqu. Ini ada kalimat ijazah. Wattaqu maharimallah. Jauhilah apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, apapun itu. Dan kita sebagai umat Nabi Muhammad, setiap apapun yang ada di dalam Al-Qur'an dan Sunnah, kita harus mengatakan sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami patuh. Walaupun ada sebagian yang tidak sanggup kita lakukan, sebagian tidak sanggup. Jadi walaupun tidak sanggup, kita sami'na wa ta'na, kami patuh, kami taat, kami tahu itu berasal dari Engkau ya Allah. Kami tahu perintah itu berasal dari Engkau ya Allah. Kami tahu perintah itu berasal dari Rasul-Mu ya Allah. Wa ta'na, kami patuhi itu perintah itu. Ya, kami patuhi. Walaupun nanti sebagian ada yang tidak kita sanggup. Bagaimana saya nggak sanggup? Berhajilah kalian, kemudian apa? Bayar zakat kalian. Tidak sanggup, jangan dulu. Waktu sanggup bayar nanti. Hendaklah kalian aqimiyas salah wa atuz zakah.
Oh, saya tidak sanggup salat dengan seperti ini. Salat begini. Saya tidak bisa salat sempurna karena di dalam perjalanan. Salat seperti ini. Bagaimana salat dalam perjalanan? Oh, saya sedang perang, nggak bisa salat. Kenapa? Musuh ada di belakang, Pak. Farijalan aw rukbana. Salatlah sambil jalan. Allahu Akbar. Jalan terus. Farijalan aw rukbana, atau naik ke atas kendaraan. Kan semua sudah diajarkan oleh Allah di dalam dalam Al-Qur'an. Dan diajarkan oleh Rasulullah SAW. Kalau musuh di depan bagaimana salatnya? Dikhawatirkan ini musuh ada di depan. Kalau musuh ada di belakang bagaimana cara salatnya? Ya, kaum muslimin sedang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini makna wa taqaw. Jadi ini sudah poin yang kedua. Jadi syarat tadi amanu wa taqaw. Jadi beriman, dua yang diminta. Beriman dan bertakwa. Jadi walaupun amanu di situ itu dikemas dalam bentuk past tense, tetapi maknanya apa? Berimanlah kalian kalau ingin dapat keberkahan. Jauhilah yang haram kalau ingin dapat keberkahan. Jauhilah pola pikir Yahudi kalau ingin dapat keberkahan. Ya, ini dua-dua yang diminta oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini baru jawab syaratnya. Ya, kita baca sekarang. Lamathubatun min indillah. Ya, coba dibaca. Ya, pahala dari sisi Allah itu lebih baik. Ya, pahala di sisi Allah lebih baik. Sekarang kita lihat apa maksud kalimat ini. Kalau seandainya, ini kita pemahaman yang pertama, Yahudi Bani Israel itu mereka menjauhi sihir dan mereka dekat dengan Taurat, maka Allah akan memberikan pahala kepada mereka. Maka kalimat lamathubatun, ini lam itu masuk ke dalam kata benda yang sebenarnya itu ada ijaz hasaf di situ. Apa maknanya? La u'ti anhum as-sawab. Saya berikan pahala kepada mereka. Jadi pahala itu kan bisa ketenangan jiwa, atau bisa saja pahala fisiknya, Pak. Diberikan ketenangan fisik, diberikan kelezatan fisik. Lezatkah ada dua? Ada lezat fisik, ada lezat batin. Ada orang lezat batin, tidak lezat fisik. Lagi orang sakit, fisiknya tapi batinnya tenang sekali dia. Ada juga orang itu lezat batin, enak batin, tapi fisiknya enak, batinnya sengsara. Hartanya banyak, jabatannya banyak, duitnya banyak, semua ada sama dia, tapi batinnya sengsara dia, susah dia, susah. Ada juga yang dua-dua, azab fisik, azab batin. Sudah di dunia tidak punya apa-apa, susah lagi nih. Dunia tidak punya apa-apa, ibadah tidak, apa-apa tidak, harta pun tidak. Kemudian fisiknya sudah sengsara, batinnya juga sengsara. Jadi makanya adanya yang dua-dua dia miliki. Ada yang dia itu azab nikmat fisik dan nikmat batin. Fisiknya dia nikmat dalam tanda kutip, bukan berarti nikmat fisik itu banyak dia dapat, tidak, tapi keberkahan. Ketika keberkahan itu dia dapat, fisik dia mendapat kenikmatan, alhamdulillah, ya Pak. Walaupun dia makan sedikit, tapi dia mengenyangkan, alhamdulillah, saya bisa beribadah. Itu nikmat fisik. Nikmat batinnya apa? Ketenangan jiwa dia dapatkan, Pak. Dua-dua dia dapatkan. Maka beruntunglah orang yang mendapatkan nikmat fisik dan nikmat batin. Dan sengsaralah orang yang mendapatkan siksa fisik dan siksa batin. Ya, hanya bersengsara orang lagi, Pak. Jadi sengsaralah orang seperti ini. Sudah tidak ada apa-apa, fisiknya juga sengsara, batinnya juga sengsara. Ini makna lamathubatun, ya, Pak. Ini lam ini namanya lam taukid. Arti lam taukid jangan dipanjangkan. Kalau kita baca lamathubatun, maknanya apa? Tidak dapat pahala. Kalau kita baca lamathubatun, sungguh dia akan dapat pahala. Itu ingin membedakan antara lam taukid, taukid itu ada menguatkan, dengan lam nahi atau la nafi lil jinsi. Kalau kita baca lamathubatun, dia tidak akan pernah dapat pahala. Kalau kita baca lamathubatun, sungguh dia akan dapat pahala yang banyak. Tapi dengan syarat beriman dan bertakwa. Ya, ini seperti yang kita ulang-ulang berapa kali, Pak.
Harus hati-hati kita dalam pengucapan la ilaha illallah. Kalau la-nya pendek, itu maknanya taukid. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Le Tuhan selain Allah, banyak Tuhan selain Allah. Kenapa? Karena kita baca lam itu lam taukid, ya Pak. Lam taukid kita baca. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini sebagai pengajaran ya. Jadi kan lagi yang baca haji salah. La ilaha illallah, banyak Tuhan selain Allah. Tapi kita baca la ilaha illallah, la ilaha illallah. La-nya harus panjang. Ketika la-nya panjang, itu maknanya apa? Tidak ada Tuhan, itu la nafi lil jinsi namanya. Tapi kalau tidak panjang, itu namanya lamut taukid seperti ini, Pak. Lamathubatun. Ya, Pak. Maka dia akan dapat pahala. Min indillahi khair, ya Pak. Jadi dapat pahala dari sisi Allah. Sebagian penafsir mengatakan penggandengan kalimat min indin itu indallah, ya Pak. Indillah, min indillah itu makna ta'zim. Allah akan memuliakan orang itu. Seorang yang menjauhkan diri dari yang haram, Allah akan memuliakan dia. Seorang yang beriman kepada Allah dengan patuh dan taat kepada Allah, Allah akan memuliakan dia. Seorang yang bersyukur kepada Allah karena alhamdulillah, Allah akan memuliakan dengan memberikan yang lain, Pak. Diberikan yang lain. Ya, Pak. Jadi makna mukhalafahnya apa? Ya. Berarti kalau dia itu syirik kepada Allah, Allah akan memberikan balasan kepada dia. Dia kufur kepada Allah, maka Allah akan berikan ketidaktenangan jiwa kepada dia. Kalau ada orang tidak patuh kepada Allah, maka Allah akan memberikan kesengsaraan kepada dia. Kalau kita lihat dalam tafsir As-Sa'di, apa kata Imam As-Sa'di? Ketika seseorang jauh dari Allah, maka dia akan diuji dengan dekat dengan makhluk lain selain Allah. Diuji, Pak. Gojodoh dengan setan. Maka orang dengan mudah sekali dia dekat dengan setan. Kenapa? Karena dia sudah jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia, maka itu apa namanya? Ini teorinya Imam Sa'di, Pak. Teori Imam Sa'di. Terima kasih.